Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan barisan dan deret. Ini adalah kelanjutan dari barisan dan deret 1 dan juga 2. Nah, penerapan deret hitung dalam ekonomi. Prinsip-prinsip deret banyak diterapkan untuk menelaah perilaku bisnis dan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip deret hitung banyak diterapkan dalam menganalisa perilaku perkembangan kegiatan usaha, misalnya untuk produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal. Sedangkan prinsip deret ukur bersama-sama dengan konsep logaritma menganalisis perilaku pertumbuhan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisa perkembangan variabel-variabel kegiatan usaha tersebut. Di sini variabel-variabel tadi seperti produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal. Nah, berpola seperti deret hitung di sini maksudnya adalah variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan. Jadi dia bertambah secara tetap ya, dari misalnya produksinya setiap tahun 100 unit. Kemudian misalnya biayanya setiap tahun 100 juta. Nah, ini bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Ini untuk deret hitung atau biasanya juga disebut dengan aritmatika. Contoh yang pertama, perusahaan ABC memproduksi 2.500 unit pakaian anak-anak pada tahun pertama. Nah, di sini ada kata-kata pada tahun pertama. Kemudian dan produksinya mengalami peningkatan sebanyak 100 unit setiap tahunnya. Yang ditanyakan berapa produksi pakaian anak-anak tersebut pada tahun ketiga dan berapakah produksi pakaian anak-anak tersebut sampai dengan tahun ketiga. Kita lihat soalnya di sini 2.500 unit pakaian anak-anak pada tahun pertama. Jadi ini artinya kalau ada kata-kata tahun pertama, ini adalah A ya, atau suku pertama deret hitung dalam aritmatika. Kemudian produksi mengalami peningkatan sebanyak 100 unit setiap tahunnya. Nah, ini berarti B 100 unit. Dan yang ditanyakan berapakah produksi pakaian anak tersebut pada tahun ketiga. Jadi yang ditanyakan adalah U3. Dan berapakah produksi pakaian anak-anak tersebut sampai dengan tahun ketiga. Jadi di sini ada kata-kata sampai, artinya yang ditanyakan adalah D3. Jadi selain U3 ada D3. Kita lihat penyelesaiannya, diketahui A-nya 2.500, B-nya 100, dan N-nya 3. Tadi betul yang ditanya adalah U3 dan D3. Nah, untuk rumus deret hitung sendiri, ada UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini A ini adalah suku pertama, N ini adalah banyaknya suku atau suku yang akan ditanyakan, dan B adalah bedanya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah U3, artinya di sini kita tulis 3, suku pertamanya adalah 2.500, N 3 dikurang 1 dikali dengan bedanya 100. Nah, 3 dikurang 1, 2 dikali 100, 200, kemudian baru ditambah dengan 2.500. Hasilnya adalah 2.700. Jadi, produksi pakaian anak-anak di tahun ketiga sebesar 2.700 unit. Kemudian kalau sampai pada tahun ketiga, nah kita pakai rumusnya D3 ya, DN sama dengan N dibagi 2, kemudian nanti dikali A ditambah UN. Di sini N-nya 3 karena yang ditanyakan adalah D3 dibagi 2. Suku pertama 2.500 dan UN-nya pada suku ketiga adalah 2.700. Nah, ini bisa langsung ditambah, kemudian dikali 3 dibagi 2. Hasilnya 7.800. Jadi produksi pakaian anak-anak sampai dengan tahun ketiga adalah 7.800 unit. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Kita ke contoh soal yang kedua.
besarnya penerimaan PT Mitra Keluarga dari hasil penjualan barangnya sebesar 727 juta rupiah pada tahun kelima. Nah, di sini pada tahun kelima. Dan 980 juta rupiah pada tahun ke-7. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung. Jadi tetap ya, polanya tetap. Berapakah perkembangan penerimaannya per tahun? Yang ditanyakan ini perkembangan penerimaannya artinya B. Berapa besar penerimaan pada tahun pertama? Berarti yang ditanyakan adalah A. Dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta rupiah? Yang ditanyakan adalah N. Kita lihat penyelesaiannya diketahui U7 980 juta. Nah, di sini sudah jelas di soal. Pada tahun ke-7 980 juta rupiah. Di sini U7 betul. Kemudian U5 720 juta. Nah, di sini penjualan barangnya 720 juta pada tahun ke-5. Betul. Nah, yang ditanyakan adalah perkembangan penerimaan per tahun. Ini mohon maaf bukan A ya, perkembangan penerimaan per tahun itu adalah B. Kemudian tadi di soal yang poin B, berapa besar penerimaan pada tahun pertama? Artinya bukan B yang ini, tapi ini adalah A. Dan N pada saat penerimaan 460. Ini betul nih, N-nya saat penerimaan 460 juta. Nah, langkah pertama adalah kita harus mencari persamaan ini. Dari U7, kemudian U5. Kita harus mencari persamaannya dengan rumus UN. Dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B ya. Ini adalah rumus untuk mencari suku ke N dari hitung. Nah, seperti ini. Karena ini adalah U7, artinya adalah U7 sama dengan A ditambah N-nya berarti 7 dikurang 1, 7 dikurang 1. Kemudian dikali dengan B. Ya, ini U7. Berarti U7 sama dengan A ditambah 7 dikurang 1, 6. Jadinya 6B. Jadi di sini adalah A ditambah 6B sama dengan 980 juta. Kemudian sama untuk U5 sama dengan 720 juta. Artinya 5 dikurang 1, 4B ya. 4B. Berarti U5 sama dengan A ditambah 4B sama dengan 720 juta. Nah, kita eliminasi. Nah, ini tinggal dikurang ya. Ini A-nya sama. A dikurang A habis. Kemudian 6B dikurang 4B, hasilnya 2B. 980 dikurang 720, hasilnya 260. Berarti B sama dengan 260 juta dibagi 2. Hasilnya adalah 130 juta. Jadi perkembangan penerimaan setiap tahunnya sebesar 130 juta rupiah. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari A. Jadi kita substitusikan ke salah satu persamaan. Teman-teman bisa menggunakan U7 atau U5. Nah, di sini menggunakan U5. Jadi U5 sama dengan A ditambah 4B. U5-nya 720 juta sama dengan A ditambah 4B. 720 juta tetap di posisinya, A ditambah 4, kemudian dikali beda, 130 juta dari hasil yang sudah kita hitung ya, 130 juta. Artinya 130 juta dikali 4, ketemunya 520 juta, kemudian A ditambah 540 juta. Ya. Kemudian 700 ini hanya pindah ke sini, ini bisa jadi negatif ya kalau misalnya pindah seperti ini. Kemudian yang ini juga kalau misalnya pindah ke posisi di kanan, ini bisa kita coret ya, pindah ke sini jadi min 720 juta.
ya. Ini hilang dulu negatifnya karena 520 masih tetap di posisinya. Jadi tetap positif. 720 kita pindahkan ke sini. 720 juta ya. Ini ada 3 nol di belakangnya. Nah, artinya negatif A sama dengan negatif 200. Nah, ini karena sama-sama negatif, artinya ini jadi positif. Berarti suku pertama atau penerimaan pada tahun pertama sebesar 200 juta. Ya, jadi A-nya adalah 200 juta. Kemudian setelah ketemu A, pertanyaan berikutnya adalah pada tahun pertama tadi ini sudah ya, dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. 460 juta. Jadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Karena yang ditanyakan adalah N-nya pada tahun keberapa. Nah, di sini diketahui UN 460 juta. Kemudian A-nya sudah kita cari ya 200 juta ditambah N dikurang 1 dikali beda 130 juta. Ini tetap di posisinya 460, 200 turun. N ini kita kali ya sama 130 juta. Jadi 130 juta dikali N, 130 juta N. Kemudian 130 juta dikali min 1, min 130 juta. Nah, kemudian yang ini dari mana? 390 juta. Nah, ini tinggal kalian gabungkan ya. Angka di sini ada angka 460, ada 200, yang ini ada 130 juta N, ini jangan digabungkan karena ada variabel N di belakangnya. Yang ini angka. Nah, jadi digabung. Nah, 460 juta tetap di posisinya, artinya di sini 460. Kemudian 200 kita pindahkan ke sini. Berarti kalau pindah ke sini yang tadinya positif jadi negatif. Min 200. Kemudian satu lagi min ya. Min 130 pindah ke sini jadi plus 130. Jadi plus 130 juta. Ini mohon maaf nih kursornya agak kaku ya. Jadi ini kita pindahkan, kita gabungkan angka dengan angka, kemudian angka dengan variabel ini sendiri. Jadi 460 ditambah 200 dikurang mohon maaf, 460 dikurang ya karena dia positif, dikurang 200, kemudian nanti ditambah 130. 460 dikurang 200 jadi 260. 260 ditambah 130. Nah, hasilnya adalah 390 juta. Kemudian 130 ini tetap di posisinya. Jadi, N sama dengan 390 juta dibagi 130 juta. Sama dengan 3. Jadi, pada tahun ketiga, dia mendapatkan penerimaan sebesar 460 juta. Atau bisa juga jadi penerimaan sebesar 460 juta rupiah diterima pada tahun ketiga. Ya. Nah, ini penjelasan untuk contoh soal yang kedua. Nah, kemudian penerapan deret ukur dalam ekonomi. Kalau deret ukur artinya ini adalah geometri. Nah, kalau geometri dalam ekonomi bisa diterapkan terhadap model bunga majemuk. Apa itu model bunga majemuk? Model bunga majemuk merupakan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan juga kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung nilai modal di masa yang akan datang, ditambah dengan akumulasi penambahan bunga. Misalnya, besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang dan sebagainya. Ini ada contohnya rumus bunga majemuk. Fn sama dengan P, kemudian nanti dikali 1 ditambah I pangkat N. Atau bisa juga Fn sama dengan P, nanti dikali 1 ditambah I dibagi M pangkat M dikali N. Nah, ini ada
penjelasannya, apa itu Fn, apa P, I, N, dan M-nya. Nah, untuk contoh soalnya nanti teman-teman bisa lihat di modul ya untuk contoh soal bunga majemuk. Kemudian yang berikutnya, selain di bunga majemuk, deret ukur atau geometri bisa juga diterapkan dalam model bunga sinambung. Nah, ini jika frekuensi pembayaran per tahun M sangat besar, bunga yang diperhitungkan sangat sering atau secara terus-menerus dalam setahun, maka model deret ukur yang digunakan adalah metode deret ukur tak terhingga atau sinambung. Nah, ini rumusnya Fn sama dengan P dikali E dikali N, atau eksponennya sekian 2,718. Ini juga sama, nanti contoh soalnya teman-teman bisa lihat di modul pembelajaran pertemuan 8. Kemudian untuk penerapan deret ukur yang ketiga, bisa dengan model present value. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value, adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru kita terima beberapa waktu per periode yang akan datang. Ini ada rumusnya juga, P sama dengan Fn dibagi 1 ditambah I pangkat N. Atau P sama dengan Fn dibagi 1 ditambah I dibagi M pangkat M dikali N. Nah, penerapan deret ukur dalam ekonomi yang keempat bisa digunakan dalam metode pertumbuhan penduduk. Metode ini dinyatakan oleh Malthus. Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dunia dipengaruhi oleh deret ukur atau geometri atau perubahan berdasarkan rasio tertentu. Rumusnya PT sama dengan P1 ditambah R pangkat T dikurang 1. Ini dimana PT jumlah penduduk tahun ke T, kemudian P1 jumlah penduduk pada tahun pertama, R persentase pertumbuhan per tahun, dan T indeks waktu atau dalam kurung tahun. Nah, ini adalah penerapan deret ukur. Nah, untuk deret ukur sendiri teman-teman bisa membaca contoh atau memahami contoh soal yang ada di modul pertemuan 8, dan ini sangat mudah untuk diselesaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk memahami penerapan barisan dan deret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.